Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailal Fitri, dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, yang akan membahas sedikit rencana perkuliahan ke depan terkait pengantar studi Islam. Mata kuliah ini ditempuh di semester awal. Selama pandemi ini, semua instansi pendidikan dianjurkan untuk belajar dari rumah. Salah satunya kampus STEBI. Pembelajaran di STEBI menggunakan MOOCs yang materi tersebut dapat diakses oleh semua mahasiswa. Bicara mengenai kontrak perkuliahan, mekanisme penilaian mata kuliah ini terdiri dari UTS dan UAS sebesar 25%, tugas sebesar 15%, keaktifan sebesar 15%, kuis sebesar 10%, dan kehadiran sebesar 10%. Dengan catatan, mahasiswa hadir minimal 80% di total pertemuan. Berikut RPS yang sudah disusun, yang terdiri dari 16 kali pertemuan, dengan ujian tengah semester di minggu ke-8 dan ujian akhir semester di minggu ke-16. Mengapa kita perlu belajar pengantar studi Islam? Karena dapat mempelajari secara mendalam sejarah dan hakikat Islam dengan mengkaji secara ilmiah di perguruan tinggi. Dapat menghadapi serta menerima adanya perbedaan persepsi, konsep, dan pemahaman tentang Islam. Sehingga muncul Islam secara historis, yaitu Islam merupakan agama yang diwahyukan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Proses turunnya wahyu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro dan berproses selama kurang lebih 23 tahun. Dari mulai masa Nabi Muhammad SAW di Mekah hingga di Madinah. Hingga sampai akhirnya Nabi wafat, Islam mulai melakukan kontak dengan dunia luar. Sehingga adanya perbedaan pemahaman, adanya perbedaan dari kalangan umat Islam. Secara etimologis, studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yang berarti dirasah Islamiyah. Sedangkan di Barat, studi Islam disebut dengan istilah Islamic Studies, yang artinya kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Selanjutnya, secara terminologis, studi Islam adalah memahami dengan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Berawal dari kepemimpinan di atas, muncul corak Islam dengan berbagai perbedaan pemahaman. Salah satunya untuk bidang hukum Islam ada Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Untuk bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Razi. Untuk bidang torekot ada Qadiriyah, Sattariyah, dan Naqsabandiyah. Untuk bidang tasawuf ada Al-Hallaj, ada Al-Ghazali, dan ada Al-Bustami. Untuk bidang teologi ada Maturidiyah. Sedangkan untuk bidang politik ada Syiah, Sunni, dan Khawarij. Adanya perbedaan ini salah satunya karena wahyu disampaikan oleh Allah secara universal menggunakan bahasa Arab, sehingga untuk menyikapi adanya perbedaan di atas perlu sikap bijak agar setiap individu tidak mudah menyalahkan pihak lain. Salah satunya menggunakan macam-macam metode dengan pendekatan yang sesuai. Ada beberapa pertanyaan penutup yang harus kalian jawab. Yang pertama,
apa pentingnya studi Islam di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita menerapkan studi Islam dengan baik. Sekian pertemuan pertama ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.